Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan dan peran wakaf dalam kehidupan masyarakat. Perkenalkan, saya Noviatika Salsabila dan nanti akan ada 3 rekan saya, yaitu Muhammad Sidki Amin, Lailatul Fadilah, dan Siti Mesyaro. Jangan lupa simak terus pembahasan dari kami. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pengertian nazir. Kata nazir sendiri merupakan kosakata bahasa Arab yang merupakan isim fiil dari nazoro yang berarti menggunakan penglihatan dan pengamatan untuk memahami sesuatu dan melihatnya. Sedangkan nazir dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya serta melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 dijelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sebelum membahas tentang profil nazir, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai macam-macam nazir, yaitu ada 3: perorangan, organisasi, dan badan hukum. Mengingat peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang dinilai urgent dalam pengendalian wakaf guna tercapainya tujuan wakaf, para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan tentang nazir. Dicantumkan syarat keindonesiaan bagi nazir perorangan, nazir organisasi maupun nazir badan hukum. Dicantumkan syarat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih mazhab manapun, tetapi atas alasan atau pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai hilangnya aset wakaf dibawa kabur oleh nazirnya yang bukan warga negara Indonesia atau oleh organisasi atau badan hukum yang di luar kewarganegaraan pemerintahan Indonesia untuk menindaknya. Adapun persyaratan nazir perorangan sebagai berikut: 1. Tentunya warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Dalam Islam, wakaf merupakan ajaran Islam yang dimasukkan untuk kemaslahatan berbagai. Dalam lembaga wakaf, nazir merupakan peran seorang pemimpin umum lembaga tersebut. Nazir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan wakif secara khusus dan kaum muslim secara umum. Untuk itu diperlukan nazir profesional yang memiliki kemampuan human skill, human technical, dan human relation dan yang mumpuni. Untuk itu, Departemen Agama RI, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji merumuskan ciri dan karakteristik profesional seorang nazir. Yang pertama yaitu mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikannya, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dari pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik. Kedua, dengan adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditunjukkan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik sengaja maupun tidak, dan ditunjukkan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku tidak baik. Yang ketiga, orang yang profesional, nazir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazir
Wakaf dianggap profesional jika nazir melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, menggerakkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat. Nah, adanya komitmen moral yang dituangkan dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Lalu yang kelima, legalitas keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil nadhir. Nah, jadi dalam pasal 14 Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, di situ dijelaskan bahwa masa bakti nadhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Nah, pengangkatan kembali nadhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan oleh BWI. Nah, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Nah, nadhir bukanlah jabatan seumur hidup. Nah, karena itu nadhir juga bisa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai nadhir apabila mengalami hal-hal seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dibatalkan kedudukannya karena ada beberapa yang mempengaruhi, yaitu seperti tidak memenuhi syarat sebagaimana syarat nadhir, lalu melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadhir, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai nadhir. Lalu untuk visi dan misi nadhir sendiri, nah sebagai pihak yang menangani dan mengurus harta wakaf dengan tugas yang relatif berat, maka harus dirumuskan visi dan misi nadhir secara lebih jelas ya, supaya tugas-tugas pengelolaan harta wakaf ini berjalan dengan jelas dan juga teratur, dengan senantiasa berorientasi pada pencapaian visi dan misi tersebut. Nah, apa sih visi dan misi nadhir? Nah, jadi visi dari nadhir adalah menjadikan nadhir sebagai pengelola harta wakaf yang tidak hanya bernilai guna secara vertikal dalam hubungan dengan Allah, nah tetapi juga bermanfaat secara horizontal dalam hubungan dengan manusia. Nah, sedangkan misi yang diemban nadhir adalah yang pertama, nah yaitu mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya sehingga harta wakaf yang ada tidak hanya bernilai konsumtif tetapi juga bernilai produktif. Lalu yang kedua, nah ini misinya memberikan kontribusi kepada kesejahteraan umat, nah baik melalui bantuan konsumtif atau untuk modal usaha produktif. Lalu yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada wakif, ini melalui pengelolaan wakaf secara amanah dan bertanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu misinya mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. Nah, lalu yang kelima, misinya yaitu menyadarkan masyarakat terhadap gerakan wakaf sebagai salah satu amal jariah yang dapat membawa kebahagiaan. Nah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, sebagai pihak yang dipercaya mengelola harta wakaf, tentunya nadhir mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf. Nah, apa sih lalu tugas nadhir wakaf? Nah, tugas-tugas ini bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf mutlak atau wakaf muqayyad. Nah, dalam wakaf mutlak, nadhir bebas memelihara, mengelola, mengembangkan, atau menginvestasikan harta wakaf, asalkan ini sesuai dengan syariah, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dengan beragam investasi.
kemudian membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Sedangkan dalam wakaf muqayyad, tugas dan wewenang nazir ini terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif. Nah, sebab apa yang disyaratkan oleh wakif seperti apa yang ditetapkan syar'i. Nah, jika wakif mengisyaratkan nazir agar uangnya dijadikan saham misalnya, nah maka nazir harus mengikutinya. Apabila banyak wakif yang mensyaratkan seperti itu kan, maka aset investasinya akan beragam. Nah, sehingga tugas nazir dalam mengelola aset ini menjadi cukup rumit. Oleh karena itu diperlukan nazir yang berwawasan luas. Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa tugas-tugas atau kewajiban nazir yang pertama yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Nah, harta wakaf yang diserahkan oleh orang yang berwakaf atau wakif ini harus diadministrasikan dengan baik oleh nazir yang telah ditunjuk. Nah, pengadministrasiannya di sini dilakukan dengan mengurus akte ikrar wakaf. Nah, pengurusan ikrar wakaf tersebut dimaksudkan selain untuk memperoleh kejelasan atau status harta benda wakaf, ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi di kemudian hari. Lalu yang kedua yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan. Nah, fungsi dan peruntukannya yaitu harta benda wakaf yang sudah jelas statusnya ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang telah ditetapkan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf atau ditetapkan oleh nazir sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Nah, tujuan dan fungsi harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah atau sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Bisa juga diperuntukkan bagi bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, atau beasiswa ya. Nah, bisa juga diperuntukkan bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf yang telah diserahkan wakif selain dikelola dengan baik juga harus diawasi dan dilindungi. Nah, bahkan nazir ini tidak boleh melakukan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Jika harta benda wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Nah, di samping itu, dalam rangka menjaga harta wakaf, nazir ini berkewajiban untuk menyimpan lembar salinan AIW atau akte ikrar wakaf, juga memelihara harta wakaf, lalu memanfaatkan dan meningkatkan hasil wakaf itu sendiri. Yang keempat yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta benda wakaf, nazir ini harus melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai badan yang mengurusi wakaf dalam skala nasional. Nah, secara lebih jelas, tugas pelaporan ini meliputi yang pertama, itu pelaporan hasil pencatatan wakaf tanah milik dalam buku tanah. Lalu yang kedua, pelaporan perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya. Nah, masih dalam konteks kewajiban nazir. Jadi, Dr. Idris Khalifah, ini ketua Forum Ilmiah di Tetuan Maghribi. Nah, dalam hasil penelitian beliau yang berjudul Istimar Mawarid Al-Wakaf ini menyebutkan 9 tugas dan kewajiban nazir wakaf. Yang pertama yaitu memelihara harta wakaf, lalu yang kedua mengembangkan wakaf dan tidak membiarkan terlantar sehingga mendatangkan manfaat. Lalu yang ketiga melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara. Lalu yang keempat membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, lalu yang kelima
membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dan hasil wakaf itu sendiri. Yang keenam yaitu memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Nah, yang ketujuh yaitu mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak seperti bangunan dan tanah. Lalu yang kedelapan yaitu menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya. Dan yang terakhir atau kesembilan yaitu bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Nah, dan dengan itu diberhentikan dari jabatannya. Lalu untuk hak-hak nadhir yang tercantum dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 ini meliputi yang pertama, jadi setelah menjalankan tugas-tugasnya tersebut, nadhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Secara umum, nadhir wakaf dibolehkan atau berhak mendapat bagian dari hasil atau manfaat sesuai dengan batas-batas kewajaran dengan memperhatikan berbagai variabel yang melingkupinya. Tentang besar kecilnya imbalan atau gaji untuk nadhir wakaf ini bisa didasarkan atas keputusan wakif atau orang yang berwakaf atau hakim atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi kala itu. Lalu yang kedua, supaya tugas-tugas tersebut berjalan dengan baik, nadhir ini berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, sedangkan mengenai haknya, para fuqaha sepakat nadhir berhak dan diperbolehkan mendapatkan bagian dari hasil harta wakaf yang terkelola baik. Hanya saja tidak ada ketentuan secara jelas dalam hadis maupun dalam praktek para sahabat. Nah, ijtihad di berbagai negara menyangkut ini satu sama lain tidak sama karena situasi dan kondisinya berbeda. Di Bangladesh misalnya ya, lembaga pengelola wakaf di sana ini telah berijtihad bahwa nadhir wakaf bisa menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf sampai dengan 5%. Nah, lalu bagaimana parameter nadhir profesional? Nah, seorang profesional adalah seseorang yang bekerja serius, disiplin, amanah, mengandalkan menjamin ketinggian keahlian serta keterampilan yang tinggi. Nah, dengan demikian, keprofesionalan pada dirinya dapat dijadikan sandaran hidup yang layak dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu dan tuntutan hukum perwakafan, nadhir wakaf ini haruslah profesional. Nah, profesional dalam bekerja merupakan sesuatu yang dituntut dalam ajaran Islam. Jadi, nadhir profesional adalah nadhir yang melakukan aktivitasnya secara tepat dan kegiatan itu sebagai sumber nafkah hidup. Nah, tugas nadhir itu dilaksanakan dengan keprofesionalan dan keterampilan yang tinggi tentunya. Nah, untuk itu, nadhir profesional harus melaksanakan aktivitasnya itu dengan mengandalkan keprofesionalannya dan keterampilannya yang sangat tinggi. Nah, seorang nadhir haruslah anggota dalam bidang wakaf dan meluangkan seluruh waktu dan tenaganya serta perhatiannya untuk aktivitasnya itu. Jadi, nadhir wakaf profesional harus menjalankan 3 hal yang berbeda dengan hobi. Yang pertama, dilakukan bukan untuk kepuasan dan kepentingan pribadi ya. Lalu yang kedua, memiliki tanggung jawab moral atas pekerjaannya. Lalu yang ketiga, ini ada keseriusan, ketekunan, keuletan, disiplin, komitmen, dan cara bekerja yang pasti. Nah, lalu bagaimana sih dengan pendidikan nadhir? Nah, tugas yang dilakukan nadhir ini kan pastinya relatif berat ya. Karena itu dibutuhkan pengetahuan selain pada aspek pengetahuan keagamaan, juga pada aspek keterampilan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta pengetahuan tentang pengawasan. Nah, mengenai persyaratan pendidikan nadhir secara khusus ini tidak diatur dalam undang-undang. Hanya saja tetap dibutuhkan orang-orang seperti yang disebutkan dalam persyaratan nadhir sendiri. Nah, di Indonesia memang ada kesulitan tersendiri untuk menetapkan persyaratan pendidikan, sebab banyaknya ragam pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau persyaratannya pada pendidikan formal, tentu saja akan terjadi problematika,
Sebab selain tidak semua orang ini mengenyam pendidikan formal, juga kalau ada yang berpendidikan formal itu belum tentu mengalahkan kemampuan yang tidak berpendidikan formal. Nah, seperti alumni pesantren dan lain sebagainya. Namun demikian, perlu ditegaskan juga bahwa nadir harus mempunyai pengetahuan agama yang mumpuni, terutama yang berkaitan dengan hukum wakaf. Nah, jika nadir tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai wakaf dan pengelolaannya, dia tidak akan mampu membuat wakaf menjadi produktif. Nah, banyak contoh yang ada sampai saat ini harta wakaf yang semestinya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat secara maksimal, ternyata karena nazirnya ini tidak mempunyai pengetahuan yang memadai, jadi fungsinya ini kurang maksimal. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang harta wakaf. Dalam hal wakaf, rukun-rukun wakaf menurut salah satu jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun wakaf ada 4, yang mana salah satunya adalah objek wakaf atau disebut mauquf. Objek wakaf dalam pandangan An-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya. Al-Khatib dalam kitab Al-Iqna mengatakan bahwa mauquf sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Dengan demikian, objek wakaf meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Setidaknya ada 5 syarat yang harus dimiliki benda tersebut. Kelima syarat tersebut adalah: yang pertama, harta yang memiliki nilai atau harga. Harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum, secara sah, dalam keadaan normal ataupun khusus. Contohnya itu seperti tanah, uang, buku. Dengan demikian, harta yang tidak dimiliki manusia tidak dapat dikatakan yang bernilai. Seperti kawanan burung yang terbang, itu tidak dapat dikatakan sebagai harta milik manusia. Begitu pula harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti minuman keras dan babi. Nah, kedua hal ini termasuk barang yang tidak untuk diwakafkan. Secara singkat, harta dianggap bernilai itu ada 2. Yang pertama, bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Kemudian yang kedua, harta itu digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta digunakan sebagai hadiah. Jadi tidak sah mewakafkan umul walad atau budak wanita yang melahirkan tuannya, karena dianggap telah menjadi garis keturunan anak tuannya. Syarat yang kedua yakni harta wakaf harus jelas atau diketahui. Para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu, meskipun wakif mengatakan, "Aku mewakafkan sebagian dari hartaku," namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika wakif berkata, "Aku wakafkan salah satu dari 2 rumahku," namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya. Akan tetapi jika wakif berkata, aku wakafkan dari seluruh harta dan rumahku, meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakafnya tetap sah karena ia mewakafkan seluruhnya. Jadi di sini harus ada isyarat yang jelas seperti berapa jumlah harta yang diwakafkan atau mana saja barang yang diwakafkan. Jadi harus jelas secara perkataan dan secara bendanya juga. Syarat yang ketiga yakni harta wakaf merupakan harta milik wakif. Wakaf harus berasal dari harta milik pewakaf itu sendiri atau hak milik wakif. Hal ini dikarenakan wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan seseorang menjadi harta wakaf. Untuk itu seorang pewakaf haruslah memiliki sah harta yang akan diwakafkan, atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta jika ia menjadi wakil pemilik harta wakaf atau pelaksana wasiat seseorang.
Akan tetapi para ahli fikih berbeda pendapat tentang keharusan terpenuhnya syarat ini pada waktu pelaksanaan wakaf. Antara lain, yang pertama, ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak harus harta tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Karena berdasarkan hal ini, jika seseorang mengatakan telah memiliki rumah si A dan menyatakan bahwa rumah itu akan menjadi wakaf, lalu orang tersebut memilikinya, maka sah wakafnya. Yang kedua, pendapat jumhur ulama mengatakan agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, wakafnya batal. Yang keempat adalah harta wakaf dapat diserah terimakan bentuknya. Setiap harta yang diwakafkan haruslah jelas bentuknya dan dapat diserah terimakan. Misalkan kita mau mewakafkan tanah, maka kita harus menserah terimakan sertifikat tanah. Walaupun tidak bendanya langsung, akan tapi ada benda yang mewakili benda tersebut. Kalau kita misalkan mau mewakafkan suatu data tentang penelitian, maka kita menyerah terimakannya dengan flash disk atau hard disk atau yang lain, benda yang berwujud seperti itu. Dan yang terakhir adalah harta wakaf harus terpisah. Harta wakaf bisa saja harta yang bercampur atau milik umum, dan bisa juga harta yang terpisah dari harta lainnya. Namun para ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh harta yang bercampur, khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak terlaksana kecuali harta itu terpisah dan independen. Tidak dapat dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan lagi berubah fungsi sebagai tempat tinggal, maka hal ini akan menyebabkan kebingungan di masyarakat. Hal ini mengingat juga masjid memiliki fungsi yang sangat besar, yakni sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Hal ini tidak dapat dilaksanakan apabila status tanah tempat masjid itu tidak jelas. Begitu juga kuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika tidak ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf terdapat 3 macam. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya terdapat 3 macam wakaf. Yang pertama, wakaf khairi atau wakaf sosial. Wakaf khairi adalah wakaf yang ditunjukkan kebaikan atau kepentingan masyarakat luas, seperti wakaf tempat ibadah, wakaf kesehatan, wakaf sekolah, dan lain-lainnya. Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf khusus. Wakaf khairi adalah wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarga wakif, dan keturunannya wakif, seperti wakaf rumah kontrakan yang ditunjukkan kepada anak perempuannya yang sudah menikah atau yang baru menikah. Yang ketiga adalah wakaf musyarak atau wakaf gabungan. Wakaf musyarak adalah jenis wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas dan keluarga secara bersamaan. Misalnya wakaf sebuah perkebunan yang hasilnya sebagian untuk fakir miskin dan sebagiannya lagi untuk keluarganya. Yang kedua ialah wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu terdapat 2 macam wakaf. Yang pertama, wakaf langsung. Wakaf langsung adalah jenis wakaf yang pokok. Barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar dan belajar, dan lain-lainnya. Yang kedua, wakaf produktif. Wakaf produktif adalah jenis wakaf yang barangnya digunakan untuk kegiatan yang berproduktif dan hasilnya diberikan sesuai dan tujuannya wakaf. Yang ketiga, wakaf berdasarkan batas waktunya, yaitu terdapat 2 macam wakaf. Yang pertama, wakaf abadi. Wakaf abadi adalah wakaf yang berbentuk barang yang sifatnya abadi, seperti tanah, bangunan, atau barang yang bergerak, yang ditentukan oleh wakif sebagai barang abadi. Yang kedua ialah wakaf sementara. Wakaf sementara adalah wakaf yang berupa barang mudah rusak ketika digunakan.
tanpa memberi syarat untuk menggantikan barang yang sudah rusak. Nah, itu tadi video pembahasan dari kami. Semoga hal yang sedikit dari kami ini nantinya bisa menjadi manfaat yang besar bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah mau menonton dan menyimak video kami sampai selesai. Saya mewakili rekan-rekan saya, apabila ada salah kata maupun tindakan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.